Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 hingga yang ke-19 di bawah judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan dicurahkan atas kami, sehingga pengertian yang daripada Tuhan akan ada bersama kami, dan Engkau memampukan kami untuk melakukan segala kebenaran yang Kau kehendaki. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema untuk firman Tuhan kali ini adalah menjaga, bukan mencemari. Saudara-saudara, Yesus tampaknya begitu marah ketika ia mendapati pemandangan yang seharusnya tidak terjadi dalam bait Allah. Pemandangan yang dimaksud tidak lain adalah banyaknya orang yang menjualkan hewan ternaknya. Ada jemaah yang datang ke bait itu, dan di sana juga terjadi penukaran mata uang untuk kepentingan membayar pajak bait suci. Nah, saudara-saudaraku, bait Allah merupakan tempat yang suci, yang kudus, yang sakral, yang semestinya tidak digunakan sebagai tempat untuk berjualan, berdagang, ataupun mencari keuntungan lainnya. Sebaliknya, kesucian, kesakralan yang ada justru harus dijaga, harus diperhatikan sehingga tidak dicemari oleh tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang salah. Saudara-saudaraku, para pedagang pada waktu itu sesungguhnya tahu bila bait Allah adalah tempat yang suci, tetapi mereka tidak peduli. Toh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pun tidak mempersoalkan keberadaan mereka, dan bahkan diam-diam turut mengambil keuntungan dari pedagang-pedagang yang berjualan dalam bait Allah tersebut. Nah, disinilah Yesus memandang perlu untuk mengembalikan fungsi bait Allah pada tujuan yang sebenarnya, yakni sebagai pusat peribadatan dan juga rumah doa. Yesus tidak mempersoalkan bila tindakannya mendapatkan tentangan dari pemuka-pemuka agama Yahudi yang merasa terusik kenyamanannya. Bagi Yesus, yang terpenting adalah bait Allah harus dibersihkan dari segala hal yang tidak benar, dari tindakan-tindakan yang cemar yang menodai kesuciannya. Nah, saudara-saudara, dengan mendengarkan firman ini, kita tentunya bisa belajar bahwa yang pertama, bait Allah adalah tempat yang suci kudus, sebab ia merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita sekalian. Nah, saat ini istilah bait Allah memang tidak digunakan lagi, namun kita mengenalnya dengan nama lain yang kita sebut dengan gereja, di mana secara fungsi ia memiliki kesamaan dengan bait Allah itu sendiri. Gereja merupakan tempat persekutuan orang percaya dengan Allahnya. Oleh karena itu, gereja juga merupakan tempat yang suci dan kudus,
di mana ia juga harus dijaga dari segala tindakan-tindakan yang dapat mencemarinya. Nah, tindakan-tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang menjadikan gereja sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan hormat pujian, ataupun untuk mendapatkan kekuasaan. Saudara-saudaraku, Allah menghendaki agar kita bersama-sama bisa menjaga gereja kita sehingga ia dapat menjalankan fungsinya dengan benar, yakni untuk membuat orang-orang bisa datang beribadah dengan kesungguhan hati kepada Allahnya, dan dalam hal ini ia tidak perlu direcoki dengan segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah ataupun dengan kebenaran itu sendiri. Kemudian hal yang kedua, bukan hanya kesucian gereja secara fisik bangunan saja yang perlu untuk dijaga, diperhatikan, tetapi kesucian hidup kita juga sama, mengingat tubuh kita ini juga merupakan bait Allah yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, salah satu cara untuk menjaga bait Allah yang ada di dalam diri kita adalah dengan membiasakan diri untuk hidup secara baik, benar, dan sehat. Dalam situasi sekarang ini, di mana virus corona masih terbilang masif, setiap kita memang harus serius memperhatikan gaya hidup yang kita jalankan. Ingat saudara-saudara, gaya hidup yang serampangan rentan membawa kita pada penyakit yang tentunya akan membuat kita sendiri menderita dalam ketidakberdayaan. Karena itu, jagalah diri kita sebaik mungkin agar kita tidak hanya berolehkan tubuh yang sehat, tetapi juga dapat menikmati hidup dan tentunya dapat mempermuliakan Tuhan serta menjalankan setiap hal yang Ia percayakan untuk kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin.